warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada episode perdana ini perkenankan kami akan mengangkat tema tentang masalah puasa. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana umat Islam serentak akan melakukan ibadah wajib ini. Puasa secara bahasa yakni al-imsak anis syai', menahan diri dari segala macam hal, baik makanan, minuman maupun ucapan. Jadi secara bahasa menahan diri dari segala apapun itu bisa disebut sebagai puasa. Menahan diri dari bicara, tidak mau bicara, bisa disebut puasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-26, Sayyidah Maryam berkata, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Saya bernadar untuk Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang melakukan shaum. Para ulama tafsir sepakat bahwa shaum di sini, puasa di sini maknanya adalah menahan diri dari bicara. Ai sumtan, sukutan anil kalam. Tidak berbicara, diam. Maka secara bahasa maknanya luas. Puasa itu bisa menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak bicara, bisa disebut puasa. Sedangkan secara pandangan syariat Islam, puasa adalah imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati. Puasa secara syariat adalah menahan diri dari berbagai macam hal yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Pengertian ini adalah pengertian yang paling fundamental, paling mendasar dari sebuah puasa, di mana apabila ada seseorang sudah mampu melaksanakan ini, maka gugurlah kewajiban puasanya. Cukup dengan dia menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dengan niat, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka sahlah puasanya. Namun ada juga puasa yang memang punya tingkatan lebih sempurna, yakni menjaga dari ucapan-ucapan bohong, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, menahan diri dari kesaksian palsu, menahan diri dari segala macam hal yang dilarang oleh Islam. Ini adalah puasa orang-orang yang sempurna. Jadi tidak hanya dengan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa orang-orang yang sempurna ini adalah puasa di mana orang itu bisa menahan nafsunya, menahan syahwatnya, menahan dirinya dari terjebur kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat Islam. Inilah definisi mendasar daripada puasa. Ayat yang mendasari diwajibkannya puasa ini, para ulama menyampaikan, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Di sini teksnya adalah kutiba. Kutiba ulama mengartikan adalah diwajibkan. Diwajibkan atas kalian semua untuk melakukan puasa. Puasa yang dikehendaki di sini adalah puasa Ramadan, sebagaimana ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Dari ayat ini bisa kita ambil beberapa pemahaman mendasar sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang pertama, bahwa hukumnya melaksanakan puasa Ramadan itu adalah wajib dan termasuk rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bunyal Islam ala khamsin, bahwa dasarnya Islam ada 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, shaumu Ramadan, kata Nabi. Maka berdasarkan penggabungan 2 dalil ini, maka ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu adalah termasuk al-ma'lum minad-din bid-daruri, sesuatu yang secara pasti sepakat ulama sudah diketahui kewajibannya dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya puasa ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah tidak hanya kepada umat Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Disebutkan pula oleh mufassir beliau Imam Al-Qurtubi bahwasanya puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, umat Nasrani, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, ini juga diwajibkan untuk melakukan puasa. Bahkan Imam At-Tabari dikatakan puasa ini juga diwajibkan kepada umatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cuman karena ada pergeseran sehingga terjadi perbedaan. Lebih lanjut Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi zaman dulu pada mulanya memang diwajibkan untuk puasa Ramadan pada mulanya. Kemudian perlahan-lahan mereka menambahkan 1 hari sebelum Ramadan dan 1 hari setelahnya Ramadan. Kemudian bertambah sampai kemudian 40 hari. Dan terjadilah sebuah peristiwa diriwayatkan oleh Imam Qatadah, diceritakan bahwa zaman dulu terjadi banyak yang sakit para pendeta-pendeta Yahudi ini. Kemudian mereka bernazar, seandainya kami sembuh kami akan puasa 10 hari. Maka ditambahlah puasa itu menjadi 50 hari. Puasa Ramadan yang asalnya 30 hari berubah menjadi 50 hari. Karena mereka berat, Ramadan itu letaknya di musim panas, akhirnya para pendeta-pendeta Yahudi ini sepakat untuk memindah puasa Ramadan yang awalnya pada bulan Ramadan di musim panas dipindah kepada musim semi, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Karena kesamaan inilah akhirnya disebutkan dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini, puasa Ramadan ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Cuman umat Nabi Muhammad SAW punya kekhususan bahwa umat Islam harus menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, tidak boleh yang lain. Harus dilaksanakan pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan setelah Sya'ban. Dalam catatan para ahli sejarah, kewajiban puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Maka Nabi bersama para sahabatnya pernah melakukan puasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Menurut para catatan para ahli sejarah juga, bahwa 9 Ramadan yang dilalui Nabi ini 1 kali istiqmal, dalam artian 1 kali 30 hari, sedangkan 8 kali Nabi menjalaninya sebanyak 29 hari. Jadi 1 kali istiqmal dan 8 kali yang nafis. 1 kali yang 30 hari
8 kali yang 29 hari. Ada hikmahnya di balik pelaksanaan puasa Nabi yang berbeda ini, yang lebih banyak hanya 29 hari dibanding 30 harinya. Menurut para ulama disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri, beliau menyampaikan bahwa ini adalah satu pesan kepada umat Islam bahwa siapa yang mengerjakan puasa penuh pada bulan Ramadan, dia sudah melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Tidak melihat apakah itu jumlah harinya 29 ataukah 30 hari. Dan ini juga sebuah pesan penting bahwasanya ketika itu Nabi betul-betul berhati-hati dalam menjalankan puasa. Betul-betul berhati-hati bagaimana memulai puasa Ramadan ini dengan ru'yatul hilal, kemudian mengakhirinya pun dengan ru'yatul hilal, jadi dengan observasi hilal di lapangan secara langsung atau melalui laporan beberapa orang sahabatnya. Demikian untuk tema pertama kali ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.